Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Dengan panggilan tak berbentuk itu, kulitnya terasa agak mati rasa, sel-selnya mendidih, termasuk tulangnya, organnya, tingkat panggilan ini, membuat seluruh tubuh Luo Feng bergidik, hampir seperti itu dengan putus asa memberitahunya. Mari, cepat, kemari. Yang mulia Luo Feng, kemana kita harus pergi, ada gunung sampah di mana-mana. Pemandu berjubah putih berkulit hitam itu bertanya. Di sana, Luo Feng menunjuk ke gunung sampah yang jauh. Ya. Dua pemandu mematuhi dan menggunakan energi dunia mereka untuk membungkus Luo Feng. Tiga menjadi seberkas cahaya dan menuju ke gunung agung itu. Tampaknya dekat tetapi sebenarnya sangat jauh. Dengan kecepatan 100 km per detik, butuh waktu 3 jam untuk sampai ke sana. Yang mulia dapat memasuki gunung untuk mencari harta karun. Kami berdua akan menunggu di sini. Ketika Anda selesai, Anda dapat memanggil kami. Pemandu berkulit hitam itu berkata dengan hormat. Luo Feng mengerutkan kening, karena dia merasa panggilannya tidak terlalu kuat saat dia terbang menuju gunung. Gunung itu seperti planet besar, dengan diameter ratusan ribu km. Setelah terbang berkeliling, dia terbang di belakang gunung. Luo Feng melihat ke angkasa yang jauh dengan punggung menghadap gunung. Masih lebih jauh, hal yang memanggilku bukan di sini, di gunung ini, tapi di tempat yang lebih jauh. Luo Feng melihat ke kejauhan dengan rasa ingin tahu, ada banyak barang, jauh, dia samar-samar bisa melihat gunung sampah lain. Luo Feng tidak dapat sepenuhnya memastikan apakah item yang memanggilnya ada di gunung itu. Bagaimanapun, itu ke arah itu. Luo Feng kembali ke dua panduan. Yang mulia sudah selesai. Keduanya terkejut dengan kembalinya Luo Feng, itu terlalu cepat. Saya tidak ingin mencari di gunung ini. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke kejauhan. Mari kita lanjutkan ke arah itu. Saya mendasarkan gunung mana yang harus dicari, melalui firasat saya. Para jenius mutlak ini benar-benar memiliki temperamen yang aneh, menggunakan firasat untuk mencari. Dia mengatakan gunung ini sebelumnya, lalu berubah pikiran begitu cepat, serius. Namun, itu hanya keberuntungan kami, Kaisar Long Jue yang mengatur kami untuknya. Pemandu puncak penguasa sektor 2 bergumam di dalam, namun ekspresi mereka masih bersemangat dan hormat. Ya, Yang Mulia Luo Feng. Mereka melepaskan energi dunia mereka lagi dan membungkus Luo Feng, ketiganya menjadi seberkas cahaya dan terbang. Terbang terus. Terbang di atas gunung sampah, panggilan masih bukan dari gunung itu, mereka melanjutkan. Gunung demi gunung, mereka terbang selama 16 hari berturut-turut. Dua pemandu bergumam di dalam bahwa kejeniusan ini sulit untuk dihadapi. Menghabiskan begitu banyak waktu hanya untuk memilih satu gunung, namun mereka tidak berani melawannya, karena itu adalah milik Kaisar Long Jue. Memesan, mereka harus melakukan pekerjaan mereka dengan baik, terbang tanpa henti. Rumble. Mereka terbang di sekitar gunung sampah dan panggilan tak berbentuk menyebabkan seluruh tubuh Luo Feng bergidik, darahnya mendidih dari dalam, dia merasa seperti tubuhnya akan meledak. Di sini, aku ingin mencari harta karun di sini. Luo Feng terbang ke sisi mereka dan berkata. Dua pemandu saling melirik dan menghela nafas lega. Luo Feng ini akhirnya memutuskan untuk mencari gunung. Mereka terbang selama 16 hari berturut-turut, mempertahankan kecepatan 100 km per detik. Bagaimana semudah itu? Kami berdua akan menunggumu di sini, kata pemandu jubah putih berkulit hitam. Luo Feng tidak bisa menunggu lagi, terbang langsung ke gunung itu. Menyaksikan Luo Feng dengan cepat menuju gunung menjadi titik hitam kecil dan memasukinya, dua pemandu santai, meregangkan otot-otot mereka. Pemandu berkulit hijau berkata, kami benar-benar tidak beruntung kali ini, hanya menemukan gunung yang satu ini merepotkan, berikutnya mungkin akan sama. Pegang waktu untuk istirahat, aku bersiap untuk bermain beberapa game virtual. Pemandu berkulit hitam berdiri di luar angkasa, mengirimkan seutas kesadaran ke jaringan alam semesta virtual untuk memainkan beberapa game. Luo Feng sedang menggali terowongan melalui gunung sampah, itu memiliki diameter ratusan ribu km, dengan segala macam sisa-sisa busuk bercampur di dalamnya. Luo Feng seperti terowongan tikus tanah di dalamnya. Sudah dekat, menutup. Semakin dekat dia, semakin dia merasakan panggilan yang kuat, seluruh tubuhnya bergidik. Setelah menggali puluhan ribu km lebih dalam, dia mengerutkan kening, dia bisa merasakan banyak panggilan kacau dari mana-mana, beberapa dari kiri, beberapa di kanan, beberapa di depan, total lebih dari 10 panggilan dengan tingkat kekuatan yang berbeda. Sebenarnya ada lebih dari 10 dari mereka. Sepertinya ada lebih dari satu item. Luo Feng berhenti sebentar, memilih yang terkuat untuk terbang, secara bersamaan menggunakan energi roh tak berbentuknya untuk memisahkan sejumlah besar sisa-sisa di depannya, menciptakan terowongan. Setelah bergerak sejauh 30.000 km, dia akhirnya berhenti. Di depan, di sana melayang sebuah fragmen baju besi, barang-barang di sekitarnya dipaksa terpisah oleh energi rohnya.
Riak-riak terpancar dari fragmen ini. Fragmen baju besi? Apa ini? Luo Feng dengan hati-hati memeriksanya. Fragmen ini seukuran buku bumi biasa, benar-benar hitam, mengambang di sana. Luo Feng dengan hati-hati mendekatinya. Saat ia mencapai sekitar 5 meter jauhnya dari itu, fragmen mengambang mati tiba-tiba melompat hidup. Itu bergetar hebat dan bergegas langsung ke Luo Feng, secepat kilat, langsung mencapai tangan kanannya dan menyentuh kulitnya, berusaha keras untuk menggali ke dalam tubuhnya. Titik. Ci, lapisan hijau muncul di permukaan tangannya, itu adalah pelindung kontak awan. Itu dengan paksa mencegah fragmen menggali. Luo Feng menggunakan energi rohnya untuk mencoba dan memaksanya pergi, tapi dia terkejut menyadarinya, hanya mengandalkan energi rohnya, dia tidak cukup kuat untuk menghentikannya mencoba menggali ke dalam tubuhnya. Segera, tanaman merambat tipis memanjang dari jari-jarinya. Itu adalah salah satu dari 216 tanaman merambat utama. Pohon anggur hijau ramping dan tipis ini langsung membungkus fragmen, daunnya mencengkeram keras di atasnya. Fragmen itu berjuang keras di dalam. Namun itu dengan paksa ditundukkan oleh pohon anggur kontak awan. Ada apa ini? Sepertinya ada yang mati, tapi dia mencoba menggali ke dalam kulitku ketika aku mendekat. Luo Feng mengerutkan kening dan merenung, dan itu memancarkan panggilan kepadaku. Jelas, tidak ada orang lain yang datang ke sini yang bisa merasakannya, dan jika mereka merasakannya, mereka pasti akan menemukannya, bahkan jika mereka tidak tahu apa itu. Mereka masih akan mengambilnya. Triliunan tahun? Melihat banyak sisa-sisa busuk, jelas bahwa banyak barang jauh di dalam gunung sampah ini telah ada di sini sejak zaman kuno. Ada banyak orang yang mencari harta karun di Wulong Starfield sebelumnya, namun tidak ada yang mengambilnya. Aneh. Mengapa memanggil saya? Mengapa orang lain tidak bisa merasakannya? Luo Feng mengerutkan kening, saya tidak terlalu istimewa dibandingkan dengan yang lain. Apakah itu energi sungai darah? Tidak, pasti ada banyak dari perusahaan alam semesta virtual yang telah menyerap energi. Apakah itu karena saya telah berlatih di manual tanpa nama? Saya menemukan di bumi, atau karena saya dari bumi? Dia tidak memiliki cara untuk mengkonfirmasi alasannya, namun dia tidak berani membiarkannya masuk ke dalam tubuhnya. Jika itu bermanfaat itu baik, namun jika itu buruk, sudah terlambat untuk menyesalinya. Dia membalik tangannya dan mengambil cincin dunia perak. Ini adalah yang diberikan Kaisar Longjue kepadanya. Dunia di dalamnya lebar dan tingginya 100.000 km. Dia bisa menyimpan apapun yang dia temukan di gunung sampah di dalamnya, tidak lebih dari itu. Dan di dalam sistem pengawasan Wulong Starfield, itu bisa mendeteksi semua objek di dalamnya. Apapun yang dia ambil akan dihitung dan saat masa memenuhi area 100 km, itu secara alami akan direkam. Saya akan menempatkan inti utama di dunia terlebih dahulu, bahkan jika tubuh bumi saya menghadapi bahaya, itu bukan masalah besar, saya hanya akan membuat tubuh lain. Luo Feng membalik tangannya dan sebuah batu hitam muncul. Ini adalah klan Mosa dalam bentuk batu, di dalamnya terletak inti utama. Dengan pikiran, dia melemparkan batu itu ke dalam cincin dunia perak. Luo Feng telah meninggalkan jejak jiwanya di cincin dunia ini ketika dia mencari harta karun sebelumnya. Baiklah, inti utamanya ada di ring. Luo Feng melihat pecahan baju besi hitam. Ayo. Tanaman merambat dengan cepat melepaskan fragmen dan saat itu terjadi, itu segera bergegas ke jari Luo Feng. Saat itu bersentuhan dengan kulitnya, itu menjadi cairan hitam yang menembus kulitnya. Saat masuk, Luo Feng bisa merasakannya. Perasaan energi dari dalam. Ini spesial. Dengan pikiran, baju besi hitam muncul di lengannya. Baju besi ini, persis sama dengan pecahan sebelumnya. Armor hitam ini bisa berubah dari besar menjadi kecil, yang terbesar hanya sebesar pecahan aslinya. Itu menutupi lengannya hampir seperti pelindung lengan. Kekuatan apa? Luo Feng bisa merasakan bahwa lengannya memiliki kekuatan yang luar biasa. Satu pukulan mirip dengan kekuatan prajurit puncak penguasa sektor, itu adalah kekuatan yang diberikan baju besi hitam ini kepadanya. Meskipun itu berasal dari baju besi, rasanya seperti itu adalah bagian dari dia. Berbeda dengan kekuatan anggur kontak awan, yang hanya bisa dilepaskan oleh pohon anggur. Armor ini, Luo Feng memegang kendali penuh. Hanya satu fragmen yang memiliki kekuatan prajurit level 9 Tuan Sektor. Luo Feng terkejut, dia tidak peduli tentang hal lain, segera pindah untuk mencari yang lain. Dia membuat terowongan melalui gunung sampah dan mencari melalui item, mereka semua fragmen armor. Setelah beberapa saat, dia telah mengumpulkan semua item khusus di gunung ini. Ditambah yang asli yang kutemukan, ada total 18 fragmen armor hitam, 1 fragmen perak. Luo Feng sudah ditelanjangi, membiarkan 18 fragmen hitam masuk ke tubuhnya. 18 ini menjadi cairan hitam dan baju besi terbesar yang dibentuknya, rompi hitam. Namun jumlah kekuatan yang diberikan padanya, mirip dengan lebih dari 20 prajurit puncak penguasa sektor. Hanya apa fragmen baju besi hitam khusus ini?
Luo Feng melihat rompi hitam itu, terkejut di dalam. Ini benar-benar memberi saya begitu banyak kekuatan. Ini jelas masih hanya bagian yang rusak, untuk pecahan perak. Luo Feng melihat pecahan perak seukuran telapak tangan di tangannya. Dia sudah mencoba, hanya setelah memaksa semua fragmen hitam keluar dari tubuhnya, dia bisa menyerap fragmen perak. Hanya pecahan seukuran telapak tangan saja, memberinya kekuatan 5 sektor Lord Pinnacle Warriors. Fragmen perak memiliki 10 kali efek hitam, itu jelas lebih tinggi levelnya. Namun, keduanya jelas tidak bekerja sama dengan baik, pikir Luo Feng. Luo Feng berdiri telanjang di kedalaman gunung, melihat pecahan hitam yang dipaksa keluar dan pelindung lengan perak, matanya berbinar. Siapa yang tahu berapa lama potongan-potongan ini telah dibuang di gunung sampah? Luo Feng melihat pecahan hitam itu, namun itu bisa memanggilku, jika bukan karena aku berasal dari bumi, itu mungkin karena manual tanpa nama. Dia benar-benar mempertimbangkan situasinya. Hanya ada 2 hal istimewa yang berbeda dari manusia lain yang datang ke Starfield Wulong, tanpa diragukan lagi, satu karena dia berasal dari bumi. Yang kedua adalah papan logam misterius yang menyimpan teknik di dalamnya, kata-katanya di dalam dari ras Dewa Api. Itu adalah ras kuat yang tidak bergantung pada kemanusiaan di alam semesta. Karena itu adalah ras yang berbeda, mereka secara alami dapat memiliki sistem pelatihan mereka sendiri, baju besi del, dan seseorang mungkin harus dilatih dalam manual tanpa nama untuk dapat menggunakannya. Ini semua tebakan, saya perlu mengujinya untuk memverifikasi. Pohon anggur kontak awan menyebar ke seluruh tubuh Luo Feng, membentuk baju besi hijau. Ia memaksa keluar kedua fragmen hitam dan perak dan menyimpannya di dunia internalnya. Terbang keluar dari gunung sampah, dia melayang di angkasa dan fokus pada kemampuan pengindraannya, melihat apakah ada petunjuk lain dari pecahan yang memanggilnya. Ada. Mata Luo Feng berbinar, melihat ke arah lain dan tersenyum, tebakanku benar, pecahan ini mungkin dikirim ke sini setelah perang ras kuno sejak dulu. Dan karena mesin tidak dapat mendeteksi kualitas khusus mereka, dan orang yang memindai mereka akan menganggapnya mereka sebagai logam yang tidak berharga, oleh karena itu mereka ditempatkan di gunung sampah. Karena ada banyak gunung sampah, mereka dapat berserakan di mana-mana. Ada perasaan yang sangat lemah dari sisi kiri. Yang mulia Luo Feng. 2 pemandu melihat Luo Feng datang, mereka membungkuk hormat. Ayo pergi, kata Luo Feng. Kemana? Ke rest stop terdekat untuk perjalanan alam semesta, atau untuk terus mencari gunung sampah? 2 pemandu memandangnya, mereka paling takut melakukan perjalanan singkat yang sia-sia. Penerbangan kembali akan memakan waktu 10 hari bersama dengan perjalanan alam semesta. Lebih baik terus mencari di sekitar gunung sampah terdekat. Itu yang paling mudah untuk mereka berdua. Lanjutkan mencari gunung sampah, kata Luo Feng. Ya, 2 yang gembira. Ke arah itu, Luo Feng menunjuk setelah menentukan panggilan. Keduanya segera melepaskan energi dunia mereka dan membawa Luo Feng ke sana. Setelah berkembang sekitar 3-4 hari, mereka menyadari kegembiraan mereka berumur pendek. Luo Feng ini sangat sulit untuk menyenangkan. Mereka terbang melewati banyak gunung sampah namun dia bahkan tidak melirik mereka. Mereka hanya bisa terus bergegas maju, mengirim benang kesadaran ke alam semesta virtual untuk bersantai di dalamnya. Setelah 21 hari penerbangan, Luo Feng akhirnya meminta untuk berhenti. Setelah terbang 1 putaran tentang gunung terapung, Luo Feng memutuskan bahwa ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam. Kalian berdua bisa tinggal di sini. Dengan itu, dia menggali terowongan ke gunung dan mulai mencari harta karun. Setelah beberapa saat, Luo Feng telah menemukan 9 fragmen hitam dan 1 fragmen perak, secara bersamaan mengumpulkan beberapa puluh km diameter logam dan sisa-sisa paduan. Dia harus bertindak, jika tidak hanya mengumpulkan fragmen ini, bagaimana bisa mengisi area 100k cincin dunia. Setelah itu dia membiarkan 2 pemandu membawanya lagi untuk mencari lebih banyak fragmen. Seiring berjalannya waktu, keduanya menyadari bahwa nasib buruk mereka ditempatkan bersama Luo Feng, karena Luo Feng murni mengandalkan akal sehatnya untuk menemukan gunung sampah untuk dicari. Mereka akan sering melakukan perjalanan selama 10 hari untuk sampai ke gunung yang berbeda. Setelah itu mereka akan menggunakan kapal mereka untuk melakukan perjalanan alam semesta, berhenti di titik-titik tertentu, tidak merasakan apa-apa, mereka akan segera melanjutkan ke tempat berikutnya. Kalian berdua bisa tinggal di sini. Dengan kata-kata itu, Luo Feng langsung menuju gunung sampah terapung lainnya. Di dalam gunung, Luo Feng sudah terbiasa dengan pemanggilan fragmen, dia dengan mudah menemukan 8 di antaranya, 7 hitam dan 1 perak. Saat ini saya memiliki 118 fragmen hitam dan 6 fragmen perak bersama dengan 1 pecahan. Luo Feng membalik tangannya dan mengambil barang-barang dari dunia internalnya, seketika pecahan hitam yang kabur melayang di depannya, bersama dengan beberapa pecahan perak dan 1 pecahan. Luo Feng melihat barang-barang itu. Efek dari pecahan hitam dan perak, dia memiliki beberapa pemahaman tentang mereka.
hanya pecahannya, itu juga memiliki kekuatan memanggil, itu mungkin berasal dari tempat yang sama dengan pecahan, namun dia belum menemukan cara untuk menggunakannya. Meneteskan darah di atasnya, menyentuh kulit, energi roh. Luo Feng telah mencoba semua metode yang dia dengar dan ketahui tentangnya, namun itu tidak berguna untuk melawannya. Hampir seperti itu adalah pecahan yang sangat normal tanpa nilai apapun, bahkan ketajamannya rata-rata. Satu-satunya hal khusus tentang itu adalah kemampuan memanggilnya, maka Luo Feng telah mengumpulkannya. Tidak masalah, saat ini saya sudah memiliki 118 fragmen hitam, itu hampir menutupi seluruh tubuh saya terakhir kali, dengan 7 yang baru ini, itu harus lengkap. Dengan pikiran, anggur kontak awan dengan cepat masuk ke dalam tubuhnya. Hampir seperti anak panah, 118 pecahan ditembakkan ke Luo Feng dan saat menyentuhnya, mereka dengan cepat menjadi cairan hitam yang memasuki kulitnya, mulai berkumpul di dalam tubuhnya. Cairan hitam misterius itu seolah menyatu dengan kulit dan ototnya. Saat mereka melakukan kontak satu sama lain, mereka dengan cepat memadat dan tumbuh semakin banyak. Gemuruh, sebuah perubahan besar terjadi. Apa? Luo Feng terkejut, dengan hati-hati memindai tubuhnya. Ketika mereka telah mengembun ke tingkat tertentu, perubahan besar terjadi, mereka memaksa keluar cairan hitam berlebih dari tubuh Luo Feng, semua murni dari kehendak fragmen hitam. 2 fragmen hitam secara bertahap melayang keluar dari dada Luo Feng, setelah itu mereka jatuh. Kejenuhan, cairan hitam di dalam Luo Feng telah mencapai tingkat kejenuhan, mereka tidak bisa lagi menerimanya. Saya tahu tidak mungkin saya bisa terus menambahkannya, harus ada batasnya. Sekarang sudah jenuh. Luo Feng merasakan perubahan terjadi di dalam, cairan hitam bergemuruh saat mencapai batasnya, sangat jelas Luo Feng bisa mendengarnya di telinganya. Perubahan itu berhenti. Ini, Luo Feng melihat dadanya yang telanjang, di atasnya ada ukiran hitam. Sebuah kata yang sangat kompleks, namun dia mengenalinya sebagai kata dari ras Dewa Api. Sebuah kata sederhana, prajurit, tentara. Luo Feng melihat cetakan prajurit di dadanya. Setelah itu kata itu menyembunyikan dirinya sendiri. Meskipun orang tidak bisa melihatnya secara kasat mata, Luo Feng masih bisa merasakannya tersembunyi di dadanya. Bagaimanapun juga, semua energi cairan hitam itu benar-benar habis. Dimasukkan ke dalam cetakan, dan setiap kali Luo Feng menyerap fragmen, saat dia memaksanya keluar dari tubuhnya, mereka akan secara otomatis pecah menjadi fragmen aslinya. Namun kali ini, mereka telah sepenuhnya bergabung untuk membentuk cetakan prajurit. Tentara, Luo Feng mengerutkan kening, kata-kata Dewa Api, sepertinya itu benar-benar karena manual tanpa nama. Prajurit ini, apakah dari ras Dewa Api, atau prajurit tingkat terendah ras misterius? Armor misterius ini, aku akan menyebutnya sebagai armor prajurit, pikir Luo Feng. Dengan pikiran, dia memicu cetakan dan segera benang hitam menutupi seluruh tubuhnya, secara bersamaan sebuah baju besi hitam jahat muncul di tubuhnya, dengan helm dan sepatu bodel, energi yang luar biasa mengalir ke seluruh tubuhnya, baju besi itu terasa seperti kulitnya. Kekuatan ini sama seperti miliknya. Dengan akal sehatnya dia menebak itu, mungkin sekitar 80-90 kekuatan puncak penguasa sektor berkumpul. Rasanya mengerikan. Luo Feng yang ditutupi baju besi misterius merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Setelah menjadi penguasa baju besi prajurit ini, dia tahu informasi dasar tentangnya, armor ini. Setelah membentuk cetakan, baru kemudian menjadi baju besi yang sempurna. Itu bisa tumbuh lebih besar dan lebih kecil, ukurannya sangat mudah dibentuk. Namun itu semua harus dipicu oleh tubuh, ia memiliki persyaratan besar pada tubuh. Saat ini saya hanya penguasa domain level 9, tubuh saya terlalu lemah. Saya tidak bisa sepenuhnya menahan kekuatan baju besi prajurit misterius ini. Armor prajurit, itu mengandung energi di dalamnya. Hanya tubuh buminya saja yang bisa memicu kekuatan prajurit puncak penguasa sektor 80-90. Namun ini hanyalah bagian dari baju besi, yang utama adalah tubuh Luo Feng terlalu lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk menggunakannya sepenuhnya. Dan seberapa besar Luo Feng bisa tumbuh, baju besi itu akan mengikuti. Wajar karena dikendalikan oleh tubuh. Tubuhku lemah. Namun, tubuh binatang bertanduk emas itu sangat kuat, dan juga dilatih dalam manual tanpa nama. Luo Feng senang di dalam, segera memaksa keluar baju besi, bola bundar hitam langsung terbang keluar dan di atasnya, ada cetakan prajurit yang samar. Dengan pikiran, bola prajurit menghilang ke dunia internalnya. Dunia dalam. Pegunungan seperti binatang bertanduk emas tergeletak di rumput ketika bola prajurit muncul. Melolong, binatang itu menjulurkan cakar kanannya ke bola dan bola itu segera menjadi cairan yang mengalir ke tubuh binatang itu, karena itu adalah bola prajurit yang lengkap. Tentu saja, kata prajurit muncul di dada bersisik binatang itu, setelah itu menghilang di dalam. Binatang itu berdiri.
Dia melolong dan memicu kekuatan cetakan. Cici, cetakan itu menembakkan triliunan benang hitam yang menutupi setiap bagian dari binatang bertanduk emas itu. Dalam sekejap, semua sisiknya, termasuk tanduk dan cakarnya ditutupi lapisan pelindung hitam yang sangat tipis, membuatnya terlihat benar-benar hitam. Bahkan ukiran emasnya benar-benar tertutup. Melolong. Binatang bertanduk emas itu merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir di dalam. Dia melolong kegirangan, dia hampir tidak bisa merasakan tekanan pada tubuhnya, semakin tergetar dengan perasaan itu. Ini mungkin batas kekuatan yang bisa dihasilkan oleh armor. Pada saat ini, kekuatan amplitudo binatang itu pada tingkat yang mengejutkan, itu telah mencapai tingkat 1000 prajurit puncak penguasa sektor. Ini adalah kekuatan sejati dari baju besi. Dewa dunia, binatang bertanduk emas melolong, segera melepaskan kemampuan alaminya. Lebih dari 1200 km tubuh dan ekornya mulai menyusut, semakin cepat saat menyusut. Dalam sekejap mata, ia menjadi binatang kecil yang panjangnya hanya 100 km. Karena kepadatan tulang dan ototnya, bersama dengan sisik nyedel semuanya naik, tubuhnya secara alami jauh lebih kuat. Dan bercampur dalam setiap skala dan cakar adalah lapisan baju besi hitam yang sangat tipis. Energi yang dimilikinya dimasukkan ke dalam tubuh binatang itu adalah jumlah kekuatan yang mengerikan. Ini persis seperti yang saya harapkan. Luo Feng yang berpakaian hitam berdiri di bawah binatang bertanduk emas besar itu dan melihat ke atas. Binatang itu telah mendorong baju besi sampai batasnya sebelumnya, bahkan melepaskan dewa-dewa dunia. Itu masih memicu sekitar 1000 jumlah kekuatan puncak penguasa sektor dari baju besi itu. Ini mungkin batasnya. Namun itu sudah cukup surgawi. 1000 penguasa sektor, kekuatan murninya saja, harus mirip dengan jenderal abadi yang kuat. Luo Feng yang berpakaian hitam bergumam. Sebelumnya, dia mengandalkan binatang bertanduk emas untuk melawan api abadi. Karena itu dia memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan abadi. Keabadian nyala api itu adalah keabadian yang sangat normal. Kekuatan murninya saja seharusnya sekitar 100 kali lipat dari puncak penguasa sektor. Dan ketika binatang bertanduk emas melepaskan keterampilannya, itu adalah 330 kali puncak penguasa sektor. Namun api abadi itu memiliki pemahaman hukum asal api yang lengkap. Dan meskipun Luo Feng memiliki pemahaman kasar tentang kehadiran dewa binatang, itu masih dangkal. Pemahaman hukum asalnya dan waktu belajarnya masih terlalu singkat. Dibandingkan dengan keabadian dengan pemahaman penuh tentang hukum, perbedaannya sangat besar. Perbedaan dalam pemahaman hukum membuatnya sehingga dia harus mengandalkan dasar-dasarnya untuk melawan, maka keduanya menemui jalan buntu. Kekuatan abadi yang normal dengan energi abadinya, yang sekitar 100 kali lipat dari puncak penguasa sektor. Dia memperkirakan bahwa seorang jenderal abadi dekat dengan level resmi. Seharusnya sekitar 1000 kali lipat dari puncak penguasa sektor. Luo Feng yang berpakaian hitam berdiri di atas rumput dan merenung sambil mengusap dagunya. Tingkat resmi yang dekat dengan tingkat kaisar, hanya kekuatan tubuhnya saja yang seharusnya sekitar 10.000 kali lipat dari puncak penguasa sektor. Dan seorang kaisar puncak, jika dihitung, tubuhnya sendiri seharusnya bisa mencapai 100.000 level puncak penguasa sektor. Luo Feng tahu sedikit tentang keabadian, meskipun ada sangat sedikit tentang keabadian dalam ingatan warisannya, hanya hak istimewa wilayah asalnya yang memungkinkan dia untuk mempelajarinya sedikit. Level abadi, perbedaan kekuatan mereka sangat mengejutkan. Hanya tubuh mereka saja yang memiliki perbedaan besar, karena para Undiying akan menghabiskan banyak waktu untuk melatih tubuh dewa mereka. Pertama-tama mencapai tingkat tubuh Undiying, ini saja adalah impian banyak orang. Saat tubuh mereka tumbuh lebih kuat, tubuh mereka juga akan berevolusi, mencapai tingkat Kaisar Truyan, tubuhnya sendiri sangat pemberani. Seiring dengan hukum asal, mereka bisa mendominasi alam semesta. Puncak penguasa sektor 100 sampai 1,000, keabadian normal. 1,000 sampai 10,000 puncak penguasa sektor, level resmi. 10,000 sampai 100,000 sektor penguasa puncak, tingkat kaisar. Luo Feng bergumam, ini hanya perkiraan kasar saya, namun dari informasi yang saya kumpulkan, akurasi saya seharusnya lebih dari 60%. Kecepatan perhitungan Luo Feng mengejutkan, kecepatan penalarannya juga sangat tinggi. Ditambah dia bisa membaca banyak hal dalam jaringan perusahaan alam semesta virtual, ditambah interaksinya dengan gurunya Kaisar Truyan, interaksi dengan Dylan dan melawan nyala api abadi. Dengan demikian dia datang dengan ini. Tentu ini semua hanya melibatkan kekuatan dan penggunaan yang paling mendasar. Dari segi hukum asal dan keterampilan. Untuk tingkat kaisar, pejabat dan umum, apakah itu tubuh abadi paling dasar untuk 3 tingkat ini, atau dalam hal hukum asal, perbedaannya sangat besar. Oleh karena itu menciptakan perbedaan besar antara masing-masing level. Jika perhitungan saya benar, tingkat kaisar awal, hanya tubuh mereka saja seharusnya hanya sekitar 10,000 sampai 20,000 kali lipat dari puncak penguasa sektor.
Luo Feng berpikir, dan aku memiliki 1 juta pasukan penguasa sektor, 1 serangan gabungan, energi yang dihasilkan, bahkan tingkat kaisar tingkat awal pun harus menghindari serangan itu. Luo Feng sangat senang setelah memperoleh baju besi prajurit misterius. Setelah meninggalkan gunung sampah itu, dia terus mencari yang lain. Sebuah kapal terbang di alam semesta yang gelap. Di dalam ruang kontrol, 2 pemandu berjubah putih berdiri di sana. Sesekali melirik tatapan Luo Feng, mereka merasakan ketidakberdayaan. Mari kita berhenti di sini, mari kita pergi ke titik pemberhentian terdekat. Luo Feng berkata, penuh semangat juang. Yang mulia, kami tidak bisa berhenti, kata pemandu berkulit hitam itu. Luo Feng berbalik untuk melihat mereka dengan rasa ingin tahu. Keduanya menoleh ke belakang. Apa yang sedang terjadi? Luo Feng mengerutkan kening dan bertanya. Selain itu, pemandu berkulit hijau membungkuk hormat. Sebelum berbicara perlahan, Yang mulia, kami berdua telah menemani Anda berkeliling gunung sampah selama setahun. Setiap periode perburuan harta karun paling lama 1 tahun. Luo Feng tercengang. Waktunya sudah habis. Kami sudah menerima perintah dari sistem Starfield Wulong yang menyuruh kami membawamu dan pergi. Pemandu berkulit hijau itu berbicara perlahan, dia tidak bisa menyembunyikan rasa lelahnya. Bagaimana mungkin dia tidak lelah? Setahun penuh, keduanya hampir tidak pernah beristirahat, mengikuti Luo Feng akan mencari melalui pegunungan. Kadang-kadang mereka akan terbang terus-menerus selama lebih dari 20 hari, tiba-tiba berhenti. Namun, bahkan sebelum setengah jam berlalu, mereka akan sekali lagi menuju ke gunung yang jauh. Mereka belum beristirahat dengan benar dalam setahun. Ini adalah pertama kalinya keduanya bertemu klien yang begitu sulit. Jadi batas waktunya sudah habis. Luo Feng mengangguk. Kalau begitu mari kita kembali. 2 saling bertukar pandang. Mereka akhirnya bebas. Benar, kalian berdua juga harus memiliki misi berburu harta karun kan? Luo Feng mengerutkan kening. Ketika saya berbicara dengan Kaisar Long Jue sebelumnya, dia telah menyebutkan bahwa selain mendapatkan cincin dunia untuk berburu setelah membeli barang, seseorang dapat datang secara individu untuk berburu harta karun. Tampaknya 1 elemen campuran dapat membeli dunia kecil. Cincin, 10 elemen campuran untuk cincin sedang dan 100 elemen campuran untuk cincin besar. Juga, seseorang juga dapat membeli waktu berburu harta karun ekstra, 1 tahun, 10 tahun, bahkan 100. Ekspresi 2 pemandu berubah. Benar, ada misi seperti itu, karena gunung sampah itu sendiri hampir tidak memiliki keuntungan, dan biaya pemeliharaannya cukup tinggi, maka mereka membuat sistem seperti itu untuk mereka yang ingin mencoba peruntungan. Itu adalah win-win untuk semua orang, mengapa tidak? Misi berburu harta karun gunung sampah? Ekspresi pemandu berkulit hitam itu menjadi berat. Ya, ada. Mereka tidak berani berbohong. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Saat kita kembali, aku akan membeli cincin dunia dan waktu berburu harta karun. Kalian berdua melakukan pekerjaan yang sangat baik. Ketika aku melanjutkan perburuanku, maukah kalian terus membantuku memimpin? 2 bergidik dalam. Tingkat terbang cepat ini tanpa istirahat, apakah akan berlanjut? 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun, ini ratusan hingga ribuan kali lebih membosankan daripada pekerjaan pengawasan mereka. Luo Feng tertawa terbahak-bahak, hanya bercanda, mempertahankan kecepatan 100 km per detik, dan terbang selama setahun penuh, siapapun akan lelah. Aku akan mendapatkan pemandu lain. Baru kemudian keduanya menghela nafas lega. Yang mulia Luo Feng. 2 membungkuk, merasa menyesal. Manusia bukan mesin, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Luo Feng tertawa. Selama tahun ini, Luo Feng memperoleh total 132 fragmen hitam dan 7 fragmen perak bersama dengan 1 pecahan, di mana 116 fragmen hitam membentuk baju besi prajurit lengkap. Rata-rata, setiap bulan dia akan mendapatkan sekitar 11 keping hitam dan setengah keping perak. Binatang bertanduk emas itu memiliki baju besi prajurit yang lengkap, tubuh bumiku juga harus mendapatkannya, pikir Luo Feng. Luo Feng membeli cincin dunia menengah dan waktu berburu 1 tahun, tentu saja manajemen mengatur 2 panduan lagi untuknya. Luo Feng, kamu saat ini berada di level penguasa domain, pelatihan adalah yang paling penting di level ini. Kaisar Long Jue memandang Luo Feng, dia datang secara pribadi untuk mengirimnya pergi mengetahui waktu berburu harta karunnya sudah berakhir, dia tidak berharap Luo Feng melanjutkan perburuan harta karunnya, perburuan harta karun di gunung sampah hanya untuk bersenang-senang, jangan tidak membuang-buang waktu terlalu banyak di sini. Saya mengerti, Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Jika Anda mendapatkan harta yang sangat besar, Anda harus memberitahu saya, barang berharga apapun yang Anda dapatkan, saya dapat membantu Anda menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Kaisar Long Jue berkata, pastinya. Setelah bertukar beberapa kata lagi, dia dan 2 pemandu baru sekali lagi memasuki medan bintang menuju lebih banyak gunung sampah.
Luo Feng telah dengan hati-hati memeriksa baju besi prajurit. Itu sangat misterius, mengandung kekuatan di dalamnya, namun dengan tubuh utama yang mengendalikan kekuatan yang diberikannya, tubuh seseorang harus cukup kuat untuk sepenuhnya memanfaatkan kekuatannya. Selain itu, armor memiliki kemampuan untuk memblokir bahkan energi roh, yang berarti serangan roh akan kehilangan sekitar 90% kekuatannya dari armor. Tentu saja apakah energi abadi yang maha kuasa akan terhalang oleh baju besi itu? Luo Feng masih belum jelas. Luo Feng belum mati, dia tidak punya cara untuk mengujinya. Memicu semua kekuatannya, aku membutuhkan tubuh puncak penguasa sektor. Luo Feng berpikir, jelas baju besi prajurit ini disiapkan untuk puncak penguasa sektor. Seorang penguasa sektor yang mengenakan armor ini akan memiliki kekuatan yang mirip dengan kematian normal. Namun, penguasa sektor normal tidak dapat menahan serangan jiwa abadi, itu mungkin mengapa armor ini juga memiliki kemampuan untuk melemahkan serangan jiwa. Hanya dengan cara itu, seorang penguasa sektor dapat puncak mengenakan baju besi ini, benar-benar berdiri untuk abadi. Luo Feng terkejut di dalam. Siapa yang menciptakan baju besi misterius ini? Hanya baju besi prajurit saja yang sangat tidak masuk akal. Fragmen perak berkualitas lebih tinggi, armor apa yang akan terbentuk? Ini benar-benar balapan yang menakutkan. Sangat mudah untuk melihat bahwa seseorang tidak boleh meremehkan ras manapun yang masih hidup di alam semesta. Kemanusiaan adalah perlombaan puncak, mereka juga harus memiliki banyak kartu truf. Itu hanya karena posisi saya masih rendah dan saya juga tidak menyadarinya, pikir Luo Feng. Dalam sekejap mata, 1 tahun lagi berlalu dan Luo Feng akhirnya memutuskan sudah waktunya untuk meninggalkan bintang Wulong dan kembali ke bumi.